Baik. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayah. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amazia kepada abdi Allah, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepada." Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah, sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amazia Raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, "Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya." Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. "Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat
angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka? Sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan. Sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas. Karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel. Lalu mengadu tenagalah mereka. Dan ia dan Amazia Raja Yehuda di Bet Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoas, di Bet Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amazia bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoas Raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amazia dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah dia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Demikian firman Tuhan. Ya, Baik. terima kasih Pak Apul. Dilanjut Bu Ayu, silakan. Baik, saya akan membacakan Wahyu pasal 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu
Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu, dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Ros. Ya, terima kasih Bu Ayu dan Pak Apul yang sudah membacakan ayat Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan oleh Pastor Paul dengan judul Hangat-hangat Tai Ayam. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Kalau anak-anak kerajaan surga tidak boleh hangat-hangat tahi ayam, saudara. Sebab kalau hangat-hangat tahi ayam, nanti Anda dibuang, ya. Karena nggak ada orang mau naruh tahi ayam di rumah. Tapi ada orang suka nyimpen tahi ayam, saudara ya. Saya dulu pernah, saudara ya. Jadi ini mungkin bukan tai ayam, nggak tahu tai apa deh, pokoknya sama-sama tai deh pokoknya ya. Saya lagi jalan di Belanda kan, baru nyampe kan. Saya kan sering ke Jerman, Belanda, Jerman, Belanda. Terus malam-malam saya datangnya malam-malam udah nggak ada bis, jadi saya harus jalan dari stasiun kereta ke rumah yang saya tuju itu ya. Jalan kurang lebih 3 kilo lah kira-kira ya. Di malam-malam jalan kita nggak lihat apa-apa, gelap kan. Cuma ada lampu-lampu kuning begitu biasa ya, jalan setapak. Jadi saya jalan, udah jalan sampai rumah. Udah kita tasnya taruh di situ, taruh di pojok yang rapi segala macam. Ya kita namanya numpang di rumah orang rame-rame, itu ada banyak tamu kan karena ada acara di situ. Maka saya tidurlah di situ. Terus kenapa ini satu rumah kelihatannya bau? Kenapa ya bau? Enggak. Tapi yang merasa bau cuman saya ya, yang merasa bau cuman saya. Yang lain nggak ada yang merasa bau. Enggak ada yang bau, ya udahlah. Besoknya lagi begitu ya. Kenapa ya bau ya? Terus nggak ada yang merasa bau, cuman saya yang merasa bau gitu. Nah, terus usut punya usut, saudara ya. Ini semua orang ikut merasakan baunya juga, karena saya gelisah kan, saya kalau ada bau-bau apa dikit, saya pusing, saudara ya, bau-bau nggak enak ya. Ya, jadi saya pusing, bukan ada bau-bau nggak enak, ya bau mulut yang orang suka bohong, mulutnya itu ya kan bau juga orang yang suka bohong tuh mulutnya tuh. Ya, Anda ngamatin nggak kalau Anda suka bohong mulutnya bau? Terus ada yang bau-bau lainnya itu, mungkin saya pusing kalau ada bau gitu ya. Nah, jadi saya ribut ya. Apa ini saya gelisah, saya cari-cari, muter-muter, nggak ketemu ya. Terus saya lagi beberes pakaian saya di koper, terus saya balik, cetek, wah rodanya isinya tai semua, saudara ya. Nggak tahu tainya apa, taunya ayam lah, kucing kah, anjing kah, saya nggak ngerti lah.
yang fungsinya tai semua. Waduh, saya pusing galau, saudara ya. Gimana bersihnya? Saya kan jijik banget tuh yang begituan tuh, saudara ya. Ya bingung lah, coba kalau ada jadi saya gimana, bingung lah, masa nggak bingung sih. Ya kan, di rumah orang lagi, kita lagi numpang, udah kita ribut, bau-bau sana bau sini, kita ribut, nggak taunya yang sumber baunya barangnya kita sendiri lah sumber baunya. Puyeng, saudara ya. Masalahnya kalau bau tai ayam, bau tai itu nggak hangat-hangat tai ayam, baunya lama, saudara, hilangnya. Aduh, itu saudara ya. Ya, kalau kita bikin salah ya, saudara ya. Kalau saya pernah banyak bikin salah dulu ya. 15-20 tahun yang lalu saya bikin salah. Baunya lama, saudara ya. Baunya lama. Ya. Kesalahan kecil, saudara ya, yang sebetulnya bukan kesalahan tetapi jadi salah karena saya tidak sabar. Ya. Kita nggak sabar. Ya, saudara tahu kalau orang-orang ya, Anda yang bekerja hanya di depan saja. Jadi gara-gara itu saya ini kalau kerja selalu berhasil, sukses. Ya, saya kerja apa tak pegang pasti jadi. Pegang apa saja kerja pasti jadi, saudara. Cuma di tengah jalan selalu tak tinggal. Ya, saya baru kali ini nih kerja sama kalian nih, nggak tak tinggal nih. Tak telat ini udah 4 tahun difitnah, dikebuki, dituduh maling, dituduh apa ya. Dituduh muka pantat segala macam ya, sampai dikata-katain orang segala macam. Baru kali ini tak tenggonin. Kalau biasanya gitu tak kaplok, saudara, orang-orang yang zaman dulu tuh tak tinggal. Ngapain ngurusin ya, udah saya bantuin, duitnya nggak masuk ke saya, masih difitnah pula ya. Nah, zaman dulu udah saya tinggal tuh, saudara. Saya kalau kerja cepet ya, kerja apa-apa pasti jadi. Saya cepat belajar, cepat 3 bulan kasih percobaan langsung jadi. Tetapi karena saya pandai, karena saya pintar, maka setiap kali saya sudah mencapai, tak tinggal. Semangat ya, wah kelihatannya, wah ini harus sukses nih, harus berhasil begini ya. Tadi saya baru cita-cita sama mama ya tadi ya. Saya dulu di Palembang sukses, saya ke Bali dulu sukses. Ya. Di Palembang kita sukses, saudara. Kita itu sampai cabang saya itu dari nggak ada punya pabrik sampai saya bikin pabrik. Oh, saya bisa bikin pabrik, bisa bikin pabrik, urusin segala macam, ajaib, hebat, saudara ya. Dulu saya, yang orang-orang dari teknik industri aja sampai melongo, sampai managing director kami dulu di perusahaan gede ya, perkebunan besar sekali ya, sampai gedek-gedek, sambil senyum dia gedek-gedek, dia puas ya. Karena mereka gagal semua bikin pabrik gitu ya, bikin pabrik itu gagal semua, ambles. Begitu saya masuk, nggak ada yang ambles, biaya miliaran putus, saudara. Biayanya cuman nggak nyampe 100 juta. Nggak nyampe 100 juta benernya. Yang benernya zaman itu ya, zaman tahun 2000, tahun 2001, 2002 itu ya. Zaman itu. Begitu selesai, bagus, sudah segala intake segala macam, sudah tak tinggal. Ada kegiatan tak tinggal. Ruwet-ruwet tak tinggal. Apa sekali tak tinggal. Ya. Wah, semangat tak tinggal. Itu namanya hangat-hangat tai ayam. Saudara tahu kalau Anda sering-sering hangat-hangat tai ayam sekali 2 kali, itu namanya, itu bisa, orang bisa salah ya, waduh terlalu berat lah, nggak mau saya tinggal. Tapi kalau Anda dalam setiap periode hidupmu, dalam setiap masa-masa hidupmu, kamu tuh hangat-hangat tai ayam, semangat di awal, jangan buat Tuhan, kita sama-sama bro, kita bekerja, terus tinggal, tiba-tiba ngilang. Anda bekerja apa saja sebentar ngilang, ya. Sebentar apalagi biasanya orang pinter, saudara ya. Biasanya orang pinter yang begitu. Dia cuma pengen tantangan, begitu sudah sukses, dia tinggal. Biasanya satu orang pinter, ya. Nah, orang-orang yang hangat-hangat tai ayam ini, saudara ya, kalau Anda sering hangat-hangat tai ayam, lama-lama kan ayamnya udah tainya kan udah nganget lagi, nempel, saudara. Kalau hangat-hangat tai ayam cuma sebentar-sebentar nyerah, sebentar-sebentar nyerah. Tapi kalau Anda sebentar-sebentar nyerah, lama kamu bau tai ayam beneran, saudara. Kamu bau tai ayam, kamu tidak tahu kapan keberuntunganmu itu habis. Ya. Kamu sekarang pindah, cakcuk gitu ya. Terus Anda kerja apa, semangat, sudah bagus kalau sudah mencapai lalu ditinggal.
Karena mungkin Anda kehilangan challenge, kehilangan greget, ya, adrenalin sudah. Ini belum nyampe, baru mulai nyerah, baru mulai nyerah, baru tengah nyerah, tinggal. Nah, itu sering tuh. Hati saudara ya. Kalau kamu sering-sering hangat-hangat tahi ayam, ya, baru apa dikit tinggal, baru melayani nyerah, baru ada apa gesekan sedikit nyerah, baru kamu kerja ditekan, tersinggung sedikit kamu pergi, kamu baru bekerja ada masalah sedikit kamu nyerah. Nah, itu dulu saya begitu. Lama-lama kamu bau ayam, bau tahi ayam beneran, saudara. Bukan kamu kerjanya mentalnya hangat-hangat ayam, kamu bener-bener bau tahi ayam. Sial kamu, sial, bau. Karena orang itu ada masa-masa dia keberuntungan. Kalau bahasanya orang awam itu masa keberuntungannya dia. Tapi kalau bahasa kita yang di dalam komunitas kita, orang itu ada sampai satu titik jenuhnya. Ada satu titik jenuhnya yang dimana kamu sudah tidak akan fight lagi, kamu tidak kehilangan momentum, ya, karena kamu udah nggak fight lagi, kamu kehilangan momentum. Bahkan ketika kamu berusaha menyemangati dirimu sendiri pun nggak ada, momentumnya sudah hilang. Nggak bisa, momentum ya, momentum itu peluang dengan keahlian, saudara. Keahlianmu atau kapasitasmu ketemu sama peluang. Suatu hari kamu punya kapasitas, kamu nggak ada peluang. Atau ada banyak peluang, tapi kapasitasmu nggak nyampe. Kenapa? Karena kamu nyerah. Kamu sering nyerah. Sehingga kamu tidak terlatih mentalitasmu. Ya, itu penting. Satu orang pintar, saudara ya, gampang nyerah. Orang pintar itu, ya, kalau sudah mencapai, dia selesai. Nah, ini kalau di kelas apostolik nanti diajari ya, saudara ya, di kelas apostolik. Namanya adversity quotient. Mengapa orang gampang menyerah? Ya, mengapa orang gampang menyerah? Dalam menghadapi masalah, tantangan, itu sudah give up, sudah selesai. Satu, karena dia pintar. Justru karena dia pintar, kamu gampang nyerah. Kalau kamu bodoh, ya, kamu nggak akan nyerah, saudara. Ya, mau bodoh ya diajar terus, ya bisanya cuman ini, dilakoni terus. Ada tekanan, ada hinaan, ya aku bisanya cuman inilah, gimana. Tuhan Yesus ajarkan ya, bendahara yang curang itu ya. Bendahara yang curang itu bukan dia jahat, bukan, saudara. Bukan dia maling, bukan. Tetapi dia pelit, dia punya uang, dia diberkati oleh Tuhan, tapi dia tidak mau memberkati orang lain. Kan kita semua adalah bendahara kerajaan Allah, tapi kita nggak mau memberkati, kita tidak mau ngasih gandum dan minyak, kita tidak ada diakonia dan marturia. Itu sebenarnya perumpamaan ya. Tetapi kita lagi cerita nih, lalu ada bendahara, pokoknya bikin salah. Terus dia bilangnya apa? Mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Artinya apa, saudara? Wis nggak ada gawean lain, aku cuma maunya ini saja, ya sudah. Capek, dihina, pokoknya bisanya cuma ini. Orang begitu malah survive, saudara. Jangan kamu pikir orang pandai itu survive, enggak. Orang ya nggak pandai bisa survive. Kakak saya itu nggak pandai, saudara ya. Dia dosen, tapi nggak pandai, tapi dia dosen. Karena dia punya kemampuan adversity quotient namanya, kemampuan menghadapi masalah, saudara. Maka di dalam keterbatasannya dia survive, saudara. Dia hebat sekali. Saya malah nggak survive karena saya terlalu pandai. Kakak saya ini dibanding dengan saya jauh lebih pandai, tapi dia lebih survive dari saya, saudara. Ya sabar, ditelatenin apa, akhirnya nyampe mapan hidupnya. Saya juang kayak roller coaster, saudara. Kenapa nggak mapan? Karena saya terlalu pandai. Terus setengah jam, udahlah tinggal cari yang lain. Ngapain? Ya, saudara ya. 2, terlalu sombong. Ya kan? Orang yang terlalu pandai biasanya nggak survive. Kedua, orang yang terlalu sombong, harga dirinya terlalu mahal. Ya, karena apa, saudara ya? Karena harga dirinya lebih mahal daripada laparnya dia. Ya, orang lapar,
Ya, orang lapar itu ya bisa mati, saudara. Tapi ada yang lebih membunuh, saudara. Orang kalau harga dirinya kemahalan. Kalau kamu harga dirinya kemahalan, maka kamu lapar. Lapar yang tidak terobati. Kamu nyerah di tengah jalan. Ya, 1, kalau kamu terlalu pandai. 2, kalau kamu harga dirinya kemahalan, saudara. Ya, 3, kalau kamu bebal. Bebal udah dikasih tahu nih. Udah, dikasih tahu yang bener. Nggak mau, saudara. Pakai caramu sendiri. Kukuai, kalau orang Cina bilang kukuai. Karepmu, karep-karepnya sendiri, akhirnya mentok terus. Dikasih tahu, nih, sandal, kalau pakai sandal jepit, ya, kalau pakai sandal jepit, kamu, ya, namanya sandal jepit itu makanya ya dijepit, jangan buat lari. Kalau mau lari, kamu pakai sepatu. Ini kukuai. Oh, suka-suka saya dong. Saya mau lari pakai sandal jepit. Semua orang mau lari maraton 10 kilo pakai sepatu, saudara. Lalu dia pakai sandal jepit, saudara. Di tengah jalan dia sibuk betuli sandalnya, saudara. Kalah. Gara-gara sandalnya, akhirnya semua orang sudah pada lari, dia lagi sibuk dari sandal, saudara. Akhirnya dia berhenti, capek, ya, lari 10 kilo, dia baru 100 meter sudah dandani sandal 10 kali, saudara. Kukuai dia ngomong, dikasih tahu ini loh, dikasih tahu yang benar, kamu ini maunya aneh sendiri. Nah, itu orang bebal, ya. Kamu tidak mau belajar, kamu tidak mau melihat, ya. Kamu cuma punya karepmu sendiri. Makanya orang-orang yang karepnya sendiri itu ya gampang nyerah. Hangat-hangat ayam, cuma pertama wejon kelihatannya semangat. Di tengah jalan ya udah kenapa capek. Capek kenapa bebal. Dikasih tahu aturannya, dikasih tahu yang benar begini. Nggak mau, ya. Kasih tahu kamu itu kalau pagi mandi itu tiap hari, jangan seminggu sekali. Akhirnya dia jadi jomblo abadi, saudara, ya kan? Kayak si Anu itu kan, jadi jomblo abadi. Habis jomblo abadi, alasannya nyalakan Tuhan karena Tuhan nggak kasih jodoh. Goblok, bukan Tuhan kasih jodoh, kamu bau. Siapa yang mau sama kamu? Orang kamu mandinya seminggu sekali, sebulan sekali baru mandi. Siapa yang mau? Nah, itu namanya kukuai itu, saudara, namanya bebal. Dikasih tahu. Ya, jam berapa ini? 9 menit lagi ya. Keempat, 1, terlalu pandai. 2, tadi ya, terlalu sombong. 3, bebal. Ya, nah ini yang keempat, saudara ya. Kamu ya, kalau kamu melankolis, terlalu melo, saudara ya. Terlalu mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Ya, aku ini yang paling merana di dunia. Wah, dikit-dikit aku ini difitnah, dikit-dikit aku ini disakiti. Kamu nyerah di tengah jalan nanti. Pokoknya ada apa-apa, kamu pokoknya yang paling menderita di dunia ini. Kamu ini jagoannya, lakonnya, dan kamu selalu menderita di dunia ini. Kamu akan nyerah di tengah jalan. Apa-apa kamu kerjain, apapun yang kamu kerjakan, itu hangat-hangat tai ayam, lama-lama kamu nyerah, lama-lama kamu jadi bau tai beneran. Kere, saudara, apa-apa nyerah. Aku nih, kenapa gagal? Kenapa kamu berhenti? Ya soalnya aku difitnah sih. Soalnya semua orang gak suka sama saya. Iya kan? Bener nggak? Kamu gitu nggak? Kenapa kamu gak berhasil? Iya soalnya saya, ya orang sentimen sih, didiskriminasi. Ya kamu orang yang begitu nggak, saudara? Pertama ya semangat, wah dicoba di tengah jalan. Iya, habis gimana karena saya Cina, wah itu saya didiskriminasi itu sama pribumi. Ya, saya mah biar masuk sekolah negeri Cina sendiri ya nggak apa-apa lawan, emang kenapa? Ya kan, saya pernah mau daftar militer dulu, saudara, pengen jadi tentara. Malah anak saya tak tanya, kamu jadi tentara enggak? Ya. Saya emang nggak urusan, saudara, kamu diskriminasi, tak terjang terus. Saya tahu waktu saya ikut lomba karya tulis ilmiah di kampus ya, dia bilang kamu nggak bakal menang, Paul. Dia bilang nggak apa-apa, aku cuma pengen nyoba, pengen tahu rasanya bikin karya ilmiah itu seperti apa.
Ya udah, nggak berhasil ya nggak apa-apa. Yang saya kan pengen tahu, saya cuma pengen tahu, bukan pengen menang. Itu saudara ya. Nah, tetapi ya orang-orang yang ada orang-orang, padahal dia pandai saudara ya. Padahal nggak pandai-pandai amat, tapi pandai pokoknya. Padahal dia juga nggak jelek-jelek amat. Dia juga punya kemampuan. Tetapi begitu ada orang ngecing dia, ngecing itu kayak sentimen sama dia atau merasa, wah aku disentimenin, wah aku didiskriminasi, wah aku ini, wah banyaknya alasan, pokoknya alasannya banyak. Yang intinya kamu victim. Yang membuat kamu jadi victim siapa? Kita sendiri. Ya, saya mah nggak pernah jadi victim, saudara. Orang mau, oh banyak fitnah saya, nggak apa-apa, jalan. Kita difitnah bolak-balik kenyataan, jalan terus. Saya difitnah, nggak apa-apa, jalan terus. Kenapa harus berhenti? Emang lu siapa mau berhentiin saya? Emang kamu siapa mau berhentiin saya? Itu saudara harusnya mentalmu. Emang kamu siapa mau mendiskriminasi saya? Oke, saya tetap jalan. Kamu nggak suka, nggak apa-apa, saya tetap jalan. Saya lihat peluang di sana, tetap jalan. Ya, siapa di sini yang merasa disentimenin orang? Siapa di sini yang merasa, terus kamu nyerah? Ya, satu, merasa pandai. Paling pandai, orang kalau pandai biasanya kamu nyerah. Dua, kalau harga dirinya ketinggian, sombongnya minta ampun. Ya, namanya nyerah saudara. Ada tekanan dikit dia nggak mau. Gengsi apa gampang tersinggungan, ya kan? Tiga, kalau bebal. Kenapa dia bebal saudara ya? Ya biasanya dia eksentrik, kukuai tadi. Dia mau karep-karepnya sendiri, kerja datang ya. Kerja sama kita nih di Hagios. Ya kan? Ini kita sudah ada struktur. Tolong patuhin SOP segala macam. Oh enggak mau Pak, SOP-nya salah. Loh, ikutin dulu. Baru kamu SOP-nya diikutin dulu. Mau rubah kita meeting lagi, kita rubah. Tinggal yang lain setuju nggak setuju. Ya udah aku nggak mau Pak, aku mau jalanku sendiri. Ya jangan, karepmu dewe nggak bisa, kamu harus karep kita sama-sama. Sudah meeting nih, oke sepakat. Ada keberatan? Nggak ada, saudara. Tiba-tiba dia jalan sendiri. Itu namanya orang bebal, itu kukuai itu. Ya, kukuai, orang bebal. Jalan sendiri. Ya. Yang keempat, kalau kamu playing victim. Apa-apa kamu victim, kamu jadi victimnya, kamu yang paling menderita, kamu yang paling sengsara, pokoknya kamu yang paling susah, paling disentimenin, paling didiskriminasi, kamu ini yang paling menderita di dunia. Ya, kamu itu pokoknya upik abu. Ya, yang paling menderita di dunia. Ya, biasanya kamu pertamanya mulai terus ada tantangan dikit, nyerah. Ada tantangan dikit, nyerah. Harusnya bagaimana dong? Ya, kamu kalau sudah jalan, ya, kalau kamu jalan, kamu sedang bekerja, apapun yang sekarang ini sedang kamu lakukan, kamu doakan. Dan kamu harus belajar serahkan sama Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, kerjakan selalu dengan sungguh-sungguh. Jangan berpikir kamu yang paling pandai dan kamu akan paling hebat. Jangan pernah berpikir kalau kamu tidak mungkin bisa disakiti orang. Ya, kalau orang yang bekerja saudara ya, selalu disakiti saudara. Orang nganggur disakiti enggak. Orang nganggur nggak disakiti. Orang kalau rajin kerja pasti disakiti. Ya. Kamu pergi ke kantor manapun, kalau kamu rajin pasti kamu difitnah. Kalau kamu rajin pasti kamu digelendengi orang. Kalau kamu rajin pasti dibilang cari muka. Kalau kamu rajin pasti dibilang penjilat. Kalau kamu kerja benar, pasti kamu difitnah. Nah, kamu jangan merasa kamu terus langsung kecil hati. Kamu jalan terus. Kamu lihat, kamu sudah ikutin aturan belum? Kalau kamu sudah ikutin aturan perusahaan, kamu sudah ikutin aturan yang berlaku, hukum negara, hukum perusahaan, aturan atau kesepakatan dalam meeting segala macam, jalanin saja. Dan kalau kamu tahu bahwa kamu tidak sedang merugikan orang lain, jangan takut, jalanin saja. Ya. Nah, terus kamu belajar buka wawasan, saudara.
buka wawasanmu, banyak belajar dari kesalahan orang lain. Ya, jangan ikuti kemauanmu sendiri. Ya, tapi kamu dengarkan, lihat. Setelah itu kamu tetapkan tujuanmu, jalan jangan dengerin orang lain lagi. Tapi di awal sebelum jalan, kamu lihat dulu. Jangan kamu di awal kamu nyeruduk, setelah jalan kamu bingung dengerin orang. Nah, itulah namanya orang bebal. Di awal kamu ndak mau dengerin orang, kamu langsung jalan. Begitu sudah jalan, kamu keder dengerin sana sini. Di awal sebelum jalan, kamu dengar orang dulu, dengarkan. Oke? Kamu maunya apa? Aku maunya ini, sesuai enggak? Enggak sesuai, ya udah nggak usah jalan. Sesuai nggak sesuai, jalan. Kalau sudah jalan, jangan dengerin orang. Nggak nyampe-nyampe nanti kamu dengerin orang terus mah capek. Dan orang yang sering gelendengin kamu, ya, yang itu tadi, akhirnya kamu playing victim. Oh iya, karena saya dijegal sih Pak. Oh, karena saya dibohongi Pak. Oh, karena ya, berarti kamu kan nyerah. Kamu playing victim. Nah, bagaimana supaya kamu tidak playing victim? Apapun boleh menjegal saya. Kafilah berlalu, walaupun anjing menggonggong, saudara. Jangan takut, saudara, jalan terus. Dan kamu doakan tiap hari, Tuhan, kalau saya lagi jalan, kita lagi bikin ide ya, perintah Tuhan. Setiap hari berdoa, saya nggak mau maksa Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh saya jalanin, saya jalanin. Saya tidak akan mundur. Itu, saudara. Tuhan, saya diberi kesempatan untuk bekerja. Saya tidak akan mundur, Tuhan. Kecuali kamu bilang saya suruh mundur. Selama Tuhan tidak suruh mundur, saya jalan terus. Tapi kalau bukan dari Tuhan, tolong supaya saya tahu itu bukan dari Tuhan. Jalanin terus, saudara. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ingat-ingat, kalau sudah maju, jalan terus sampai ke tujuan. Ya, oh satu menit, Bu Ros. Ini ada cerita orang Belgia sama orang Belanda, saudara ya. Orang Belgia itu sering dipoyoki, saudara, sama orang Belanda. Dipoyoki itu apa? Diejek, dibully. Mengapa, saudara? Karena kalau orang Belgia itu ya senangnya apa? Kalau kan Belgia sama Belanda sama-sama banyak air. Kita depannya Inggris, saudara ya, depannya Inggris. Jadi kalau orang Belgia sama orang Belanda itu kalau sudah berenang, saudara ya, kalau orang Belanda nggak mau, dia lihat dulu. Orang Belgia berburu-buru berenang, saudara. Begitu sudah sampai tengah, aduh ternyata masih jauh, dia balik, saudara. Ya kan? Padahal masih jauhnya dia, lebih jauh dia pulang balik ke Belgia daripada dia nyebrang ke Inggris, yang nerusin perjalanan, saudara. Tapi dia lebih pulang, karena masih jauh, dia bilang. Nah, kenapa aku bilang masih jauh? Orang Belandanya, dia pelan-pelan, saudara. Orang Belanda kan suka berenang. Ya pelan-pelan, nggak buru-buru. Masih jauh ya, nggak apa-apa, nyampe. Udah tanggung, udah ditekatin. Makanya orang Belgia udah deket padahal, saudara. Tapi masih jauh. Udah deket. Daripada dia pulang, lebih jauh lagi. Dia bilang, mendingan pulang aku. Nah, tuh, saudara. Seringkali kita begitu. Ya, harus udah nyampe, nggak jadi nyampe. Karena kamu buru-buru. Santai, saudara. Nikmatin. Proses. Nikmatin. Kalau kamu buru-buru habisi jalan tenagamu, saudara. Habisi jalan kamu tenagamu. Tarik nafasmu pelan-pelan. Nah, hembusan nafasmu itu adalah apa, saudara? Doa. Nah, itulah doamu, saudara. Karena doa itu adalah nafasnya kita. Hembus, adem, katanya ademen ya, kata orang Belanda, ademen. Menghirup. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus pimpin. Jangan buru-buru ambisius, saudara ya. Nggak nyampe, padahal cuma tinggal dikit kamu pulang. Tapi kalau kamu pelan-pelan, sembus dalam doamu pelan-pelan, sambil kamu kan nyampe. Tuhan Yesus memberkati.